Meski ibadah-ibadah kita, termasuk perayaan Natal kali ini, diselenggarakan secara virtual dan kita tidak bersekutu secara ragawi, yakinlah pengasihan Kristus tidak berkurang kepada saudara. Allah tetap hadir dan menyertai kita dalam perayaan Natal kita ini. Saudara-saudara yang berada di rumah atau dimanapun yang sedang merayakan Natal ini, apa dan bagaimanapun bentuk perayaan kita, sepanjang kita menyediakan hati yang terbuka menyambut kelahirannya, Dia hadir dalam perayaan kita. Saudara-saudara kekasih dalam Kristus Yesus, sukacita besar bagi saya bisa bersama-sama dengan jemaat Gereja Kalimantan Evangelis, khususnya di jemaat di DKI Jakarta ini. Selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru. Saudara kekasih, Nats Alkitab, bacaan kita seturut dengan tema Natal kita kali ini terambil dari Matius 1 ayat 23 yang berbunyi demikian. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara kekasih dalam Kristus, tidak seperti biasanya tahun ini kita harus menyelenggarakan perayaan Natal dalam suasana yang sangat memprihatinkan. Ya, masyarakat dan bangsa kita, bahkan masyarakat dunia saat ini dipaksa oleh keadaan untuk merayakan Natal secara virtual, termasuk perayaan Natal jemaat GKE yang ada di DKI Jakarta ini. Tetapi saya mau meyakinkan saudara-saudara sekalian, meski ibadah-ibadah kita, termasuk perayaan Natal kali ini, diselenggarakan secara virtual, dan kita tidak bersekutu secara ragawi, yakinlah pengasihan Kristus tidak berkurang kepada saudara. Allah tetap hadir dan menyertai kita dalam perayaan Natal kita ini. Saudara-saudara yang berada di rumah atau dimanapun yang sedang merayakan Natal ini, apa dan bagaimanapun bentuk perayaan kita, sepanjang kita menyediakan hati yang terbuka menyambut kelahirannya, Dia hadir dalam perayaan kita. Saudara-saudara, pandemi ini memang telah membawa kita pada situasi yang maha sulit. Selain derita karena terpaan virus yang tak tertahankan ini, saya mendengar kesaksian dari banyak pasien tentang ini, luar biasa sakitnya. Tak kurang juga banyaknya di antara kita yang dilanda duka nestapa karena kehilangan sanak saudara. Bahkan beberapa di antara kita tidak bisa mengantar secara langsung mereka ke tempat peristirahatan mereka yang sementara ini. Sangat memilukan. Dan yang pasti saudara-saudara, akibat dari pandemi ini juga kita merasakan roda perekonomian yang melambat. Dan beragam persoalan yang kita hadapi dalam rangka menata kehidupan keseharian kita sekarang ini. Saudara-saudara, sekalipun banyak kesulitan, banyak kepiluan dan berbagai bentuk penderitaan yang ditimbulkan oleh pandemi ini, saya berharap itu tidak mengurangi sukacita Natal dalam kehidupan saudara dan dalam kehidupan keluarga saudara-saudara. Itulah hidup.
Tetapi selain kesulitan karena pandemi ini, sesungguhnya perayaan Natal kita ini juga diwarnai oleh ragam krisis yang sedang menimpa masyarakat kita di dunia ini. Termasuk di Indonesia, termasuk di wilayah kita di DKI Jakarta ini. Dalam berbagai kesempatan saya acap sekali menggambarkan bahwa kehidupan yang kita jalani sekarang ini bagaikan 5 menit sebelum jam 12. Dan yang saya maksud dengan 5 menit sebelum jam 12 adalah jam 12 tengah malam. Jam 12 tengah malam itu melambangkan kegelapan, ketakutan, dan bahkan kematian. Bayangkan saja 20 tahun yang lalu di kampung halaman kita, jam 12 tengah malam itu gelap gulita. Dan banyak orang takut keluar rumah pada malam hari. Dan jam 12 yang saya maksudkan adalah jam 12 tengah malam. Jam 12 tengah malam itu melambangkan kegelapan, ketakutan, dan bahkan kematian. Dan kita hanya berjarak 5 menit saja dari situ. Kita ini berada di balik bayang-bayang kegelapan. Kita ini berada di balik bayang-bayang kematian. Berbagai bencana yang terjadi di dunia ini semakin meyakinkan saya betapa ringkihnya ternyata kehidupan kita di dunia ini. Ragam bencana yang kita saksikan dan bahkan mungkin kita alami seperti erupsi gunung, gempa, tsunami, likuifaksi, longsor, banjir, kekeringan yang terjadi di mana-mana. Itu semakin mendekatkan kita pada 5 menit sebelum jam 12. Eksploitasi alam yang berlebihanlah yang telah menimbulkan ragam bencana tersebut dan menempatkan kita pada suasana 5 menit sebelum jam 12 itu. Meningkatnya polusi udara, air, dan tanah, dan meningkatnya kualitas dan jumlah jenis berbagai hama, berbagai penyakit turut mengurangi kualitas hidup kita yang pada gilirannya lagi-lagi makin mendekatkan kita pada 5 menit sebelum jam 12. Dan yang menciptakan semua itu adalah kita. Kita semua. Kita juga yang menciptakan itu. Akibat ulah kita memperlakukan alam melebihi maksud-maksud Allah ketika menciptakan alam ini, kita harus menghadapi dampak buruk pemanasan global dan perubahan iklim. Akibat perubahan iklim banyak petani tidak tahu lagi kapan musim tanam harus dimulai, kapan panen harus dimulai. Di samping itu di mana-mana terjadi mutasi genetika. Bermunculan ragam virus baru, termasuk COVID-19 ini yang ditengarai juga akibat dari mutasi genetika. Yang kini telah mendera sebagian besar penduduk dunia ini dan mencekam kehidupan kita. Punahnya hutan payau dan mangrove, rusaknya gambut, punahnya hutan-hutan kita adalah karena ulah kita. Tidak kepalang ulah kita dalam merusak tatanan alam semesta ini. Sebut saja contoh keseharian kita. Penggunaan plastik yang berlebihan telah mengakibatkan plastik yang tidak terurai ratusan tahun terbuang ke laut. Dan ikan-ikan di laut mengkonsumsi plastik itu. Tubuh ikan mengandung mikro dan nanoplastik. Dan pada gilirannya ikan-ikan itu juga kita konsumsi. Maka tubuh kita juga mengandung mikro dan nanoplastik yang mengurangi lagi-lagi kualitas hidup kita. Tetapi bukan hanya itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Komunikasi dan hubungan antar manusia di antara kita pun belakangan ini disadari atau tidak telah makin mendekatkan kehidupan kita kepada 5 menit sebelum jam 12 itu. Perbedaan kepentingan begitu mudah berujung pada konflik dan pertentangan yang lagi-lagi membawa kita makin dekat kepada budaya kegelapan dan kematian. Kita ini sedang hidup pada peradaban yang mengedepankan budaya kegelapan. Peradaban yang berada di balik bayang-bayang kematian.
keharmonisan masyarakat dan bangsa kita yang selama puluhan tahun diikat oleh semangat Bhinneka Tunggal Ika, toleransi, hidup bersama di tengah kemajemukan, kini terancam oleh semangat intoleran. Bahkan Pancasila yang telah begitu kuat mempersatukan bangsa kita selama ini seolah digugat keberadaannya. Akibat yang segera nampak adalah kita seolah hidup di balik bayang-bayang kematian. Seolah-olah dunia ini sedang menuju kehancuran dan kehidupan kita makin tidak menentu. Dan seolah-olah tidak ada harapan lagi akan masa depan yang lebih baik. Lagi-lagi semua ini membawa kita pada suasana 5 menit sebelum jam 12. Saudara-saudara, menghadapi kondisi yang demikian ini, terutama menghadapi pandemi yang sangat sulit ini, bukannya tidak mungkin muncul pertanyaan di antara kita. Di manakah Allah? Mengapakah Allah membiarkan penderitaan ini berkepanjangan? Mengapakah pandemi ini sampai belasan bulan sudah mendera kita? Apakah Allah tidak lagi berdaulat dalam kehidupan kita? Maka menarik saudara-saudara merefleksikan kritik dari seorang filsuf besar, filsuf eksistensialis, Friedrich Wilhelm Nietzsche. Dia mengkritik bagaimana hidup beragama kita yang sering menjadikan agama atau bahkan Tuhan sebagai tameng dalam menutupi kelemahan, penderitaan, kemalasan, kepicikan, ketidaktoleranan, bahkan kecenderungan kita untuk lari dari tanggung jawab kita. Nietzsche mengatakan Allah telah mati. Tetapi sesungguhnya saudara-saudara, kitalah pembunuhnya. Kitalah yang mengusir Allah dari kehidupan kita. Kitalah yang mengusir Allah dari keseharian kita. Kitalah yang ribut-ribut dengan para penggali kubur, menguburkan Allah dari kehidupan kita. Maka tak heran kalau seorang filsuf lain, Jean-Paul Sartre, mengatakan Allah tidak ada. Sorga itu kosong. Nietzsche dan Sartre, mereka berdua berkata, dulu memang Allah pernah berbuat, dulu dia pernah berfirman. Tetapi itu dulu. Sekarang dia telah berhenti berbuat, dia telah berhenti berbicara, kata mereka. Saudara-saudara, sesungguhnya bukannya Tuhan telah berhenti berbuat, bukannya Tuhan telah berhenti berbicara. Masalahnya adalah mata Nietzsche dan Sartre telah dibutakan oleh zaman ini. Telinga Nietzsche dan Sartre telah dipekakkan oleh zaman ini. Sehingga tidak mampu lagi melihat dan mendengar perbuatan dan perkataan Tuhan. Roh zaman ini memekakkan telinga mereka dan membutakan mata mereka. Tetapi juga saudara-saudara, jangan-jangan roh zaman ini juga telah memekakkan telinga kita. Sehingga kita tidak mampu lagi mendengar suara Tuhan. Telah membutakan mata kita sehingga tidak mampu lagi melihat perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Salah satu contoh roh zaman yang begitu kuat membutakan mata kita dan memekakkan telinga kita adalah budaya kerakusan. Joseph Stiglitz, penerima hadiah Nobel di bidang ekonomi tahun 2011, berkata, zaman kita sekarang ini adalah dekade kerakusan. Keseharian kita saudara-saudara telah dijebak oleh kerakusan. Pengejaran kenikmatan-kenikmatan duniawi terjadi di semua wilayah dan di semua lapisan. Bahkan juga dalam kehidupan kita beragama. Kini hampir tidak ada hari-hari kita yang berlalu tanpa hura-hura. Semua seakan sudah menjadi tempat mengumbar nafsu dan amarah. Kita layak bertanya sekarang di tengah perayaan Natal ini, bertanya kepada diri kita sendiri, apakah Allah masih berdaulat dalam kehidupan kita? Apakah Allah sungguh-sungguh masih berbuat dan masih berfirman dalam kehidupan kita? Dalam kehidupan kita jangan-jangan kita sudah mempraktekkan ateisme praktis. Masih beragama, masih rajin beribadah, tetapi dalam prakteknya
kita memisahkan hidup beragama kita, hidup beribadah kita dengan kehidupan praktis kita sehari-hari. Di tengah ibadah kita begitu suci, begitu saleh dan begitu agung ibadah kita, tapi keseharian kita lepas dari ibadah kita. Minggu kita saleh, Senin sampai Sabtu kelakuan kita salah. Rajin memberikan persembahan, tapi korupsi jalan terus. Kesalehan personal sangat menonjol, tapi minus kesalehan sosial. Ibadah mengharu-birukan, tapi di luar ibadah menjadikan diri sebagai penguasa dalam hidup ini dan tidak mengindahkan keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudara, peristiwa Natal yang kita rayakan hari ini adalah hadirnya Tuhan dalam diri Yesus yang menjadi manusia, yang membawa harapan baru akan kehidupan dunia ini. Merayakan Natal berarti juga menundukkan seluruh bangunan kehidupan ini ke dalam kesetiaan akan kuasanya. Karena Dia yang nyata-nyata hadir dan beserta dengan kita. Jadi bukan hanya ibadah kita yang ditundukkan di dalam kuasa Tuhan, tapi juga seluruh bangunan kehidupan kita, seluruh kehidupan keseharian kita. Tema kita kali ini hendak menegaskan itu. Immanuel, Allah menyertai kita, menyertai keseharian kita. Dia ada untuk saudara, Dia ada untuk saya, untuk kita semua. Tetapi kalau dikatakan Immanuel, Tuhan beserta kita, itu bukan berarti bahwa dengan merayakan Natal maka serta-merta akan membebaskan kita dari ragam permasalahan dan persoalan hidup. Tidak. Tema ini, Allah beserta kita, sedang berbicara tentang realisme hidup dan secercah harapan untuk mengerjakan yang baik di tengah-tengahnya. Yang jahat dan yang gelap, Dia akan selalu ada dalam kehidupan kita. Kesulitan, penderitaan, dan tantangan bisa saja ada di sekitar kita. Bahkan menimpa hidup saudara, menimpa hidup saya. Tetapi itu tidak perlu membuat kita takut dan khawatir. Dan tidak usah jadi pesimis menghadapi masa depan. Walau tantangan dan pekerjaan memang berat. Yang diperlukan adalah agar dengan kerendahan hati kita menghadapinya. Peristiwa Natal menunjukkan kepada kita kehadiran Allah yang menyertai kita itu adalah dengan cara merendahkan diri. Dari singgasana maha tinggi menjadi manusia. Prakarsa Allah yang merendahkan diri itu adalah sebuah ajakan bagi kita semua untuk juga menyambutnya dengan kerendahan hati. Kerendahan hati memberi ruang dalam diri kita untuk campur tangan Tuhan. Kerendahan hati memberi ruang bagi kemungkinan terjadinya keajaiban dalam perjalanan hidup kita. Dan saudara-saudara, tersedianya hati buat campur tangan Tuhan dan tersedianya ruang buat berbagi kehidupan, tersedianya keajaiban dalam hidup kita akan menumbuhkan harapan akan masa depan. Dan harapan itu akan memberi kita inspirasi dan semangat baru dalam menghadapi realitas dan tantangan yang kita hadapi. Bagaimanapun sulitnya tantangan tersebut. Sebab sebagaimana tertulis dalam Filipi 4 ayat 13, segala sesuatu perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tidak dikatakan segala perkara akan enyah, tidak. Tetapi dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saat ini juga di perayaan Natal ini Tuhan datang menyapa saudara dan saya. Menyapa kita semua. Melalui peristiwa Natal yang kita rayakan hari ini. Di tengah beban kehidupan yang makin tidak pasti. Di tengah bayang-bayang kegelapan yang sering menyergap kita. Di tengah berbagai kekhawatiran hidup. Di tengah masa-masa sulit akibat pandemi ini. Tuhan berkata, jangan takut. Aku menyertai engkau. Immanuel.
Tuhan beserta kita. Olehnya saudara-saudara, bangkitlah, jangan takut. Tetaplah semangat dalam menjalani 2021 ini dan waktu-waktu yang seterusnya. Karena Tuhan menyertai saudara. Selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara kekasih, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Ya Tuhan Surgawi yang Maha Rahmani, saat ini kami menyatukan hati, bersyukur dan berseru kepadamu. Berkatilah kami oleh kehadiran-Mu di sini. Perayaan Natal ini adalah rasa syukur kami sebagai keluarga besar Gereja Kalimantan Evangelis, Jemaat DKI Jakarta, dan yang ada di sekitarnya. Terima kasih ya Tuhan yang senantiasa hadir dan ada dalam seluruh pergumulan hidup kami. Terima kasih karena Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Itulah harapan dan sekaligus keyakinan kami. Dalam pengharapan dan keyakinan seperti itulah kami menyerahkan perjalanan hidup kami menapaki hari-hari di sepanjang 2021 ini dan waktu-waktu yang selanjutnya. Di tengah masa-masa sulit akibat pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, kepadamu kami memohon, jauhkanlah kami dari segala jenis penyakit dan luputkanlah kami dari malapetaka. Kepadamu sajalah kami berlindung. Beri kami hati dan laku yang tulus dan terbuka untuk terus menolong sesama kami yang saat ini menderita karena dampak virus ini. Beri kami kesanggupan menjadi makhluk mulia, berbudi luhur di antara ciptaan-Mu yang mampu saling tolong-menolong. Melalui perayaan Natal yang penuh damai ini, kami mendoakan keberadaan bangsa kami. Kiranya Tuhan berkenan memimpin perjalanan bangsa kami, agar tetap setia berupaya mewujudkan kehidupan yang lebih baik dalam segala aspek kehidupan. Pimpinlah para pemimpin kami ya Tuhan, presiden, para menteri, para gubernur, para bupati wali kota, para camat, para lurah, dan seluruh pemimpin-pemimpin yang ada di tengah masyarakat kami. Kami juga mau berdoa secara khusus bagi jemaat GKE yang ada di DKI Jakarta ini. Tuhan himpunkan seluruh warga jemaatnya menjadi satu keluarga, keluarga yang saling memperhatikan dan peduli satu sama lain, sehingga jemaat ini sungguh-sungguh mencerminkan kasih-Mu kepada dunia ini. Kami berdoa bagi Pak Pendeta dan seluruh majelis jemaat. Tuhan tumbuhkan kesehatian dan komitmen mereka untuk melayani seluruh jemaat yang Tuhan titipkan sebagai gembalaan mereka. Kami juga mau berdoa bagi pimpinan GKE, pimpinan sinode, pimpinan distrik dan wilayah. Tuhan beri hikmat dan kesehatan, Tuhan beri hikmat dan kesehatan agar mereka mampu menggembalakan seluruh jemaat GKE dimanapun berada, menjadi saksi dan terang bagi perjuangan kasih, keadilan dan kebenaran. Ya Tuhan yang Maha Baik, ajarlah kami untuk mempergunakan hari-hari kehidupan kami, sehingga kami dapat hidup lebih bijaksana. Hidup yang melakukan banyak kebaikan, yang berguna bagi sesama kami, untuk kepentingan bangsa dan negara kami. Dan berkatilah setiap orang yang selalu berjuang untuk mewujudkan kebaikan di tengah-tengah kehidupannya. Kami mau pertaruhkan seluruh hidup kami ke dalam pertolongan-Mu, sehingga kami tetap hidup dalam pengharapan, sekalipun hidup kami penuh dengan tantangan dan pergumulan. Hidupkanlah api harapan di dada kami masing-masing, dan agar kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada kebesaran dan kemurahan-Mu. Berkenanlah mendengar seruan dan harapan kami ya Tuhan, tolonglah kami untuk memulai sesuatu yang baru
bersama dengan Kristus yang sudah datang dan yang masih kami nantikan itu. Tolonglah kami, umat yang sudah diampuni ini, untuk bebas memulai yang baru sebagai jemaat yang peduli satu sama lain. Terimalah sembah syukur kami ya Tuhan, di dalam nama Immanuel, Yesus Kristus, Sang Putra Natal. Amin.